Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba sharing untuk tutup SKP 2023. Walaupun SKP 2023 ini hampir sama dengan tutup SKP tahun 2022. Kita mulai untuk tutup SKP 2023 dari tampilan awal masuk ke akun TRK. Di situ sudah tertulis tahun 2023. Kemudian langkah yang pertama adalah di sini dalam input SKP utama terdapat rencana kinerja dan ekspektasi perilaku atasan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah cek apakah ekspektasi perilaku atasan sudah diisi oleh atasan. Karena jika tidak atau belum diisi oleh atasan, kita tidak dapat menutup SKP 2023. Nah, langkah berikutnya dalam tampilan ekspektasi bisa Bapak Ibu lihat minimal di sini dari 7 ekspektasi yang ada, atasan mengisi 3 ekspektasi. Artinya jika sudah terisi oleh atasan, maka kita bisa lanjut untuk melanjutkan ke tutup SKP berikutnya. Langkah kedua adalah setelah melihat ekspektasi perilaku atasan sudah dinilai atau belum, yang berikutnya adalah jika sudah dinilai kita ke rencana kinerja. Klik rencana kinerja dalam input SKP utama. Nah, di langkah kedua ini tampilan rencana kinerja akan terlihat rencana kinerja yang telah kita buat. Masing-masing orang berbeda dalam membuat rencana kinerjanya. Nah, kemudian di sini sebelum kita menutup SKP rencana kinerja, silahkan untuk klik input SKP utama ini dalam lampiran rencana kinerja pegawai. Periksa dan kemudian klik di sini ada dukungan sumber daya, kemudian skema pertanggungjawaban dan konsekuensi. Apakah ini sudah diisi? Jika sudah diisi, silahkan untuk menutup atau menyimpannya di klik simpan. Nah, langkah keempat adalah kita akan melakukan tutup rencana kinerja yang di sini sudah terlihat lingkar atau saya lingkari dengan warna merah. Tetapi pastikan sebelum kita mengklik tutup rencana kinerja, di paling kiri sebelah kiri ini ada kotak-kotak kecil. Silakan untuk mengklik seluruhnya sesuai dengan rencana kinerja yang kita buat. Nah, sehingga kalau sudah diklik yang kotak-kotak kecil, maka akan muncul tampilan di sini pindah keluar rotasi mutasi, kemudian tutup SKP akhir tahun. Kita lakukan tutup SKP akhir tahun. Nah, tampilannya adalah setelah melakukan tutup SKP, kita akan maju ke langkah yang kelima. Di sini ada tanda warna kuning, daftar rencana kinerja ditutup. Klik daftar rencana kinerja ditutup. Maka akan muncul beberapa status yang ada, atasan, periode, SKPD, dan daftar SKP. Dalam langkah ke-6 ini silahkan untuk mengedit ke-4 poin yang ada di sini. Kita mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kita mengedit atasan. Atasan kita adalah kepala sekolah, silahkan masukkan NIP kepala sekolah, maka akan muncul nama kepala sekolah kita dan golongannya. Kemudian jabatannya silahkan diisi kepala sekolah, unit kerjanya adalah sekolah masing-masing Bapak Ibu. Demikian halnya juga dengan form realisasi, kita akan memunculkan di sini adalah nama kepala sekolah. Dan yang berikutnya atasan dari penilai. Penilai kita adalah kepala sekolah jika kita sebagai guru, maka atasan penilainya adalah kepala KCD. Di sini kita tulis NIP kepala KCD, maka akan muncul nama kepala KCD. Setelah kita melakukan atau mengedit atasan, langkah kedua adalah kita mengedit periode. Silakan periodenya pastikan dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Ini untuk yang normal.
SKP dari awal bulan sampai dengan akhir bulan dalam tahun 2023. Langkah ketiga adalah kita akan melihat SKPD. Di sini SKPD tertulis Dinas Pendidikan, maka pastikan dalam Dinas Pendidikan SKPD ini tertulis jabatan Bapak Ibu semuanya, apakah sudah sesuai atau belum. Dan pastikan untuk menulis guru ahli, apakah di situ ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan berikutnya. Langkah yang keempat adalah di sini kita akan melihat daftar SKP atau di sini SKP 1. Silahkan klik yang tanda pensil di paling ujung, maka akan muncul tampilan-tampilan seperti ini. Langkah mengisikan dokumennya sesuai dengan kuantitas atau kualitas mutu yang sudah kita tulis. Di sini terlihat ada 4, kemudian di sini SKP yang saya lakukan rencana kinerjanya ada 8, dan pastikan nanti untuk melakukan aksi kita geser kursornya, maka di paling ujung sebelah kanan ada menu aksi dan di sini ada tanda edit. Nah, hal yang berbeda dengan SKP tahun 2022 di sini adalah ketika kita merealisasikan rencana kinerja yang ada, maka di sini ada link yang harus kita upload, di mana linknya nanti adalah dalam bentuk publik, tidak privat, sehingga bisa terbuka. Baik, mari kita mulai. Untuk melakukan menu aksi yang tadi ada tanda pensil di ujung, sesuaikan dengan banyaknya rencana kinerja yang akan dibuat. Kebetulan dalam contoh SKP 2023 ini, tutup SKP 2023 ini, ada 8 rencana kinerja yang saya buat, sehingga saya akan mencoba melakukan aksi terhadap 8 rencana kinerja tersebut. Yang pertama di sini adalah sesuai dengan jumlah siswa. Jadi di sini ada jumlah siswa kelas 11 SP8 yang terselesaikannya nilai rapot. Jadi di sini adalah menunjukkan banyaknya siswa yang melakukan penilaian atau nilai rapot. Jadi dalam target yang pertama ini adalah nilai siswa kelas 11 8 yang terinput. Di sini yang terinput di rapot siswanya pada sekolah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Jadi di sini silakan Bapak Ibu tulis keterangan realisasinya adalah jumlah siswa, kemudian di sini keterangan kualitasnya adalah terlaksananya siswa yang terinput, sesuaikan dengan indikator. Kemudian yang terakhir di sini adalah keterangan waktunya terlaksananya sesuai dengan jadwal pembagian rapot. Karena di sini rencana kinerja yang pertama adalah nilai siswa yang terinput di rapotnya. Nah, di sini silahkan kita untuk mengupload nilai rapot tersebut sesuai dengan indikator yang tadi dan memasukkan link yang sudah kita buat di Google Drive, sehingga di sini kita akan memberikan linknya, dan linknya adalah dalam bentuk terbuka atau tidak privat ya. Kemudian silahkan klik simpan. Nah, kemudian adalah di sini aksi yang kedua, yaitu tersusunnya rencana pembelajaran kelas 11 peminatan ekonomi. Maka keterangan realisasinya adalah tersusunnya rencana pembelajaran. Nah, sebelumnya di sini kalau di awal saya di sini melakukan ada 16 dokumen. Jadi kita bisa melakukan revisi output. Ternyata di sini dokumen yang saya buat itu adalah 6 dokumen, bukan 12 dokumen. Jadi kita bisa melakukan revisi. Kemudian kita isi kualitasnya, tersusunnya rencana pembelajaran sampai dengan realisasi waktunya, terlaksananya sesuai dengan rencana pelaporan. Jangan lupa seperti biasa untuk memasukkan link Google Drive atau file yang sudah kita siapkan dalam rencana pembelajaran ini. Kebetulan di sini adalah rencana pembelajarannya dalam kurikulum Merdeka, sehingga di sini mempergunakan modul ajar. Aksi yang ketiga di sini adalah siswa kelas 11 menerima materi pembelajaran. Siswa menerima materi pembelajaran peminatan. Jadi di sini adalah menunjukkan jumlah jamnya.
38 jam pelajaran. Tercapainya jam pelajaran untuk siswa kelas 11 pada materi pembelajaran peminatan ekonomi, kemudian di sini kualitasnya, prosentasenya, dan keterangannya terlaksananya jumlah jam pembelajaran, kemudian waktunya atau terlaksananya sesuai dengan rencana pembelajaran. Seperti biasa, jangan lupa untuk memasukkan di sini menunjukkan jumlah jam, berarti jadwal pembelajaran, dan memasukkan link Google Drive-nya. Jangan lupa untuk melakukan klik simpan. Aksi yang keempat di sini kebetulan terhapus. Di sini adalah tentang pelayanan pengaduan kebutuhan informasi orang tua. Jadi screenshot-nya yang di TRK-nya terhapus. Mohon maaf, di sini saya coba tulis terlayaninya pengaduan kebutuhan atau informasi orang tua siswa, dan juga terlaksananya jumlah orang tua yang terlayani sesuai dengan jadwal kegiatan, dan terlaksananya sesuai dengan jadwal kegiatan yang ada. Silakan untuk melampirkan bukti eviden yang sudah kita lakukan dalam melakukan pelayanan terhadap orang tua ataupun informasi pengaduan dari orang tua. Aksi yang kelima di sini adalah terevaluasinya pembelajaran siswa kelas 11 peminatan ekonomi. Nah, dalam melakukan evaluasi ini, di sini saya tertulis waktunya 6 bulan, tapi di sini sudah saya perbaiki revisi waktu ini menjadi 2 bulan, karena melakukan evaluasi ini adalah terutama dalam, di sini saya memasukkan di semester ganjil dan semester genap. Kemudian di sini terakhir kita masukkan evidennya, dan yang terakhir adalah jangan lupa untuk melakukan klik simpan setelah link Google Drive kita masukkan. Yang keenam di sini adalah siswa, jumlah siswa yang menerima materi pembelajaran. Kebetulan di sini ada 298 siswa yang melaksanakan atau melakukan pembelajaran peminatan ekonomi. Silakan di sini kualitasnya sesuaikan, kuantitas juga sama, dan juga waktunya. Jangan lupa seperti biasa untuk memasukkan link Google Drive. Ini hal yang berbeda dengan SKP tahun 2022. Aksi yang ketujuh di sini adalah terbimbingnya siswa kelas 11 peminatan ekonomi. Di sini adalah jumlah siswa yang kita bimbing dalam melakukan pembelajaran peminatan ekonomi. Waktunya, kemudian jumlah siswanya, dan prosentasenya. Bisa Bapak Ibu lihat dalam contoh di sini. Dan terakhir adalah kita melakukan klik simpan setelah semuanya terisi. Dan rencana aksi yang terakhir di sini yang ke-8 adalah terpantaunya pengembangan pembelajaran. Sehingga di sini silakan Bapak Ibu, kebetulan di sini ketika tadi rencana kinerjanya ada 8 buah yang saya sebutkan di sini. Ketika menyebutkan 34 itu adalah saya menyebutkan sebagai wali kelas. Jadi kenapa rencana kinerja ini ada 8? Karena di sini memasukkan sebagai guru mata pelajaran dan juga sebagai wali kelas. Nah, Bapak Ibu, jika semuanya sudah kita isikan, bukti dukungnya, dokumen-dokumennya, pastikan di akhir antara target dan realisasi ini adalah sama, baik dari kuantitas, kemudian waktu maupun kualitasnya. Contoh di sini misalnya 34 siswa, waktunya 2 bulan, dan kualitasnya prosentasenya. Nah, di sini terlihat ada perbaikan revisi output ya, di sini yang 16 menjadi 6 dokumennya, pastikan sama antara target dengan realisasi. Demikian juga sampai dengan yang terakhir. Seperti contoh tadi, kalau tidak salah di sini saya merevisi waktu juga yang 6 bulan menjadi 2 bulan. Setelah semua eviden terisi, berikut linknya, jangan lupa untuk mengklik simpan di kolom paling bawah sebelah kanan. Ini tampilan akhir yang sudah kita isikan. Terlihat revisi yang saya lakukan. Dan yang terakhir adalah klik simpan. Setelah seluruhnya terisi, baik atasan, periode, SKPD maupun daftar SKP, jangan lupa untuk mensubmit. Klik submit sehingga akan muncul di sini apakah yakin Anda akan mensubmit SKP tahun ini. Silakan untuk melakukan klik submit atau OK. Nah, setelah selesai, di sini ada lihat tutup SKP saya.
Dan yang terakhir di sini kita menunggu validasi atasan. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi atasannya ada yang keliru atau edit jabatannya atau periodenya, masih bisa melakukan lewat menu aksi di sini. Demikian Bapak Ibu, SKP tutup SKP 2023, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.